kita mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam budi luhur. Baik, selamat siang para mahasiswa-mahasiswi semua. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Oke, kita ketemu pada pertemuan pertama di mata kuliah konsep basis data. Baik. Pertama, Bapak perkenalkan ya. Jadi, Bapak sebagai dosen pengajar mata kuliah konsep basis data, ya, nama Bapak Supardi. Kemudian S1 Bapak dari SMIK Atmaluhur, S2-nya dari Universitas Budi Luhur. Kemudian untuk media sosial Bapak bisa dilihat di slide PowerPoint. Oke, kita masuk ke pertama, yaitu deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah dari konsep basis data ini membahas tentang pemahaman yang mendasar proses perancangan dan pengembangan basis data sebagai salah satu tahap dalam proses perancangan sistem informasi. Kemudian, dari mata kuliah konsep basis data ini, diharapkan kalian sebagai mahasiswa, pertama mampu menjelaskan prinsip dasar dalam pengembangan basis data. Kedua, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi dan merancang basis data sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan basis data pada suatu DBMS, Database Management System. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari integritas, keamanan, dan tingkat kerahasiaan data pada suatu basis data. Selanjutnya, yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses-proses di dalam perancangan basis data. Selanjutnya, kalian mampu merancang basis data dengan menggunakan teknik pendekatan basis data, yaitu model Entity Relationship dengan menggunakan IRD, kepanjangannya Entity Relationship Diagram, dengan normalisasinya juga. Nah, selanjutnya mahasiswa mampu memahami dan mengerti mengenai konsep dasar Object Oriented Database, yang disingkat OODB. Selanjutnya, kalian juga sebagai mahasiswa mampu untuk melakukan manipulasi terhadap data yang ada dengan menggunakan operator dasar atau relational algebra. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu memahami dapat mengimplementasikan bahasa DDL dan DML lanjutan dengan menggunakan software MySQL maupun menggunakan Microsoft Access. Selanjutnya, kalian juga mampu memahami dan mengerti mengenai konsep dasar dari data warehouse. Nah, selanjutnya ya, kita masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari perancangan basis data. Kedua, alasan dari perancangan basis data. Ketiga, tujuan perancangan basis data. Keempat, proses pembangunan basis data. Kelima, teknik pendekatan perancangan basis data. Keenam, normalisasi. Ketujuh, entity relationship model. 8, spesifikasi basis data. 9, model data lanjutan. 10, OODB. 11, relational algebra dan SQL. 12, data warehouse. Kita masuk ke sistem pembelajaran yang kita gunakan atau mode perkuliahan. Yang pertama, kita menggunakan luring seperti yang Bapak sampaikan sekarang, yaitu presentasi dengan ceramah dan diskusi materi. Jadi kita perkuliahannya secara tatap muka selama 16 pertemuan, ya, 14 pertemuan kita kuliah tatap muka, 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuannya pertemuan 16 yaitu UAS. Yang kedua, daring asinkronus, jadi materi diupload di YouTube. Jadi kalian juga bisa melihat materi yang sudah Bapak buat, diupload di YouTube, bisa ditonton di rumah, ya, untuk mengulang materi yang sudah Bapak sampaikan di kelas. Metode pembelajaran kita, yang pertama, discovery inquiry, yaitu rangkaian kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kedua, flip classroom,
yaitu apa? Pembelajaran yang membalik metode tradisional di mana materi biasanya diberikan pada proses pembelajaran tetapi materi diberikan sebelum proses pembelajaran. Yang ketiga, self-organized learning environments. SOL, yaitu apa? Pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Selanjutnya, bagaimana interaksi antara Bapak, dosen, dengan kalian, mahasiswa Bapak. Nah, pertama, interaksi kita, Bapak memberikan presentasi atau ceramah, kemudian kita berdiskusi terkait materi yang sudah Bapak sampaikan. Yang kedua, kita bisa berinteraksi di grup WhatsApp kelas. Kemudian yang ketiga, kita bisa berinteraksi di Google Classroom untuk kelas mata kuliah konsep basis data. Kemudian, sistem penilaian mata kuliah, teknik dan indikator sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester. Untuk rencana pembelajaran semester, RPS-nya sudah Bapak bagikan ke Google Classroom juga. Jadi bisa nanti dibaca juga. Pertama, untuk absensi itu 10%, tugas 20%, ujian tengah semester atau UTS itu 30%, dan UAS atau ujian akhir semester 40%. Ini untuk sistem penilaiannya. Jika kita jumlahkan, ya, total akhirnya ini adalah 100% untuk sistem penilaian mata kuliah. Selanjutnya, ini contoh pembelajaran via Google Classroom. Jadi kita punya Google Classroom, semua materi dan tugas kita upload di Google Classroom. Ya, nama kelasnya yaitu konsep basis data. Selanjutnya, Bapak juga sudah menyediakan video pembelajaran ya di channel YouTube ISB Atma Luhur. Jadi tinggal diakses saja, buka channel YouTube ISB Atma Luhur, ketikkan di playlist atau di video dengan judul mata kuliah konsep basis data. Nanti akan muncul materi video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan untuk kalian mengulang belajar di rumah. Kita masuk ke materi yang pertama, ya, pada pertemuan pertama hari ini, kita membahas tentang definisi data. Data adalah ukuran objektif, atribut, karakteristik dari entitas seperti orang, tempat, benda, atau kejadian. Kemudian data ini adalah representasi fakta yang mewakili suatu objek seperti pelanggan, karyawan, mahasiswa, yang disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Ini menurut Indrajani tahun 2014. Ini tentang data. Sampai di sini paham? Paham. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi membahas data, sekarang kita bahas tentang informasi. Ini yang sering kita dengarkan sehari-hari. Informasi itu adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan yang mendatang. Ini menurut Tata Stabri tahun 2012. Jadi sumber informasi itu adalah data. Jadi seperti yang ada di grafik ini, ya, gambar bagannya maksudnya ada data diproses, kemudian hasil pemrosesan data itu outputnya atau keluarannya menjadi informasi. Jadi kalau diurutkan data, proses, informasi. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Belum ya? Kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya sistem informasi. Kalau tadi data, informasi, sekarang sistem informasi. Nah, sistem informasi itu merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-orang. Hardware. Hardware apa? Perangkat keras. Software? Perangkat lunak. Oke. Nah, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah
organisasi. Kemudian, sistem informasi ini juga adalah sekelompok elemen yang saling berhubungan atau berinteraksi hingga membentuk satu kesatuan. Ini menurut Indrajani tahun 2014. Contohnya, ada sistem informasi akademis, sistem informasi penggajian, sistem informasi persediaan, sistem informasi penjualan, sistem informasi pembelian, dan lain-lain. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke database dan sistem informasi. Jadi, ya, ada database seperti yang ada di bagan. Kemudian ada sistem informasi. Sistem informasi digunakan oleh manajer. Manajer menggunakan sistem informasi yang di dalamnya ada database. Untuk apa manajer menggunakannya? Untuk pengetahuan yang diturunkan dari database untuk keunggulan kompetitif dan pengambilan keputusan. Kemudian di sini yang di bawah ada bagian profesional TI atau profesional IT. Nah, untuk apa dia menggunakan database dan sistem informasi? Untuk menganalisa kebutuhan-kebutuhan dan merancang dan mengimplementasikannya. Jadi ini tugas untuk manajer dan profesional TI menggunakan database dan sistem informasi. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu basis data. Basis data didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang. Pertama, himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat digunakan kembali dengan cepat dan mudah. Kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga, kumpulan file atau tabel yang saling berinteraksi yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Nah, ini contohnya. Di sini ada gambar sebuah lemari. Jadi diibaratkan lemari ini punya rak-rak, ya. Rak-rak ini menjadi tempat penyimpanan datanya. Jadi seperti satu rak lemari itu adalah satu tempat penyimpanan data atau satu tabel. Ya, contohnya di sini ada tabel pegawai, tabel pembelian, tabel produksi, tabel penjualan. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat satu per satu tabelnya, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin Ya. Pak, saya mau tanya, apa saja contoh basis data yang sering digunakan di kampus kita? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Namanya Linda ya. Oke, nah, jadi contoh dari basis data yang ada di kampus kita, yang digunakan di kampus kita ya. Jadi contohnya itu adalah database atau basis data akademik ya. Nah, di dalam sistem informasi akademik kampus kita itu ada database akademik. Di dalam database akademik itu ada tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel kelas, nah, dan beberapa tabel yang lain. Ya, itulah contoh dari tabel yang ada dalam database akademik. Itu yang kita gunakan. Jadi yang kalian pakai di web mahasiswa kita, ya, kalian kan punya web mahasiswa ya. Nah, kalian di situ bisa mengakses apa aja? Apa aja yang bisa kalian akses di web mahasiswa? Jadwal perkuliahan. Terus apa lagi? Nah, oke. Itu ya, kalian menggunakan itu semua ada basis datanya. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Kita lanjut ya. Oke, ini ada asesmen, tugas, ya. Ini pertanyaan yang akan Bapak berikan kepada kalian. Nah, bagi yang bisa menjawab nanti tunjuk tangan, ya. Jadi ini ada studi kasus, ya. Mr. X memiliki perpustakaan pribadi yang diletakkan dalam sebuah lemari buku yang besar. Nah, karena jumlah bukunya ratusan,
dia kebingungan untuk mencari buku yang dibutuhkan dan mencatat buku-buku yang dipinjam oleh rekan-rekannya. Apa yang Anda sarankan kepada Mr. X supaya perpustakaan yang dimiliki lebih menjamin kemudahan dalam pengelolaannya? Silakan yang mau jawab, tunjuk tangan. Ya, silakan Nasir. Pertama, melakukan pengelompokan pada buku yang dimiliki. Kedua, memberikan kode tertentu untuk masing-masing buku yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, menempatkan buku berurutan agar mudah untuk dicari. Oke. Bagus ya jawaban dari Nasir. Boleh kita kasih aplaus dulu untuk Nasir ya. Oke. Nah, jadi jawaban Nasir tadi itu sudah benar ya. Jadi Bapak ulang ya. Lebih detail, yang pertama kita lakukan pengelompokan atau klasifikasi buku yang dimiliki. Jadi kita kelompokkan dulu bukunya, ya. Apakah ini misalnya kelompok buku fiksi, ini buku untuk pengetahuan, ya. Seperti itu, dikelompokkan dulu menjadi kategorinya. Kemudian memberikan penomoran atau kode tertentu untuk masing-masing buku yang nilainya berbeda antara satu dengan yang lainnya atau unik. Jadi setiap buku itu punya kode bukunya. Misalnya buku tentang desain grafis, kodenya misalnya B001. Buku tentang konsep basis data, B002. Jadi kodenya unik, ya tidak mungkin sama kode bukunya. Kalau bukunya berbeda. Tapi kalau bukunya sama, ya bukunya sama-sama konsep basis data, maka pasti kode bukunya sama. Seperti itu. Nah, kemudian menempatkan buku-buku dengan urutan tertentu agar mudah untuk dicari. Jadi kita punya rak buku, ya. Rak buku ini sudah dibagi-bagi slotnya untuk meletakkan bukunya. Misalnya rak bagian A khusus buku pengetahuan, rak buku B khusus untuk buku, misalnya buku untuk buku cerita atau buku fiksi, ya. Atau novel seperti itu. Jadi sudah dikelompokkan. Nah, jadi basis data dan lemari buku ini memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Kenapa? Prinsipnya adalah pengaturan data atau buku dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data buku. Nah, inilah penjelasan ya, asesmen atau tugas dari materi konsep basis data pertemuan pertama tentang data, informasi, sistem informasi, dan basis data. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada, paham? Oke, kalau paham, ini adalah referensi ya dari materi yang Bapak sudah sajikan ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16 nanti. Ini ada beberapa referensi Bapak ambil ya. Ada dari Edi Sutanta, Dr. Said Mirza Palepi, Indrajani, Fatiansyah, Abraham, kemudian Det, HM, Haryanto Kristanto, Linda Marina, Solicin Ahmad, Anissa, kemudian Yuyi Andrika, Iputu Agus Eka Pratama, Didik Setiadi, dan Hendri. Kemudian dari jurnal Uniku, ya, kemudian dari jurnal Atmaluhur, jurnal Sisfokom. Inilah referensi dari materi yang Bapak sudah sajikan, ya. Semuanya mengambil referensi dari sini. Oke, sebelum Bapak tutup ada pertanyaan? Enggak. Paham untuk materi hari ini? Oke, kalau paham cukup untuk materi pada pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua minggu depan ya untuk membahas lebih lanjut tentang materi konsep basis data. Oke. Nah, nanti untuk materi dan tugas Bapak share di Google Classroom. Silakan nanti download di Classroom untuk kelas konsep basis data kelas kita. Paham? Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Ini semuanya hadir ya? Oke, berarti untuk absensinya semuanya hadir ya. Terima kasih untuk perhatiannya ya, sudah datang
sudah mengikuti perkuliahan dengan baik. Sampai ketemu minggu depan ya, semoga bermanfaat materi yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Oke, selamat sore semuanya.